Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Masyaallah. Matur suwun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah Isya Masjid Raudhatul Falah yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan teladan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab makan dan minum. Ini babnya sedikit-sedikit hadisnya. Termasuk ini bab yang ke-111. Babu adabi syurbi wastighbabi tanafusi salasan. Ini bab menerangkan minum, dan ketika minum itu kita disunahkan, sunnah hukumnya. Jadi kalau dikerjakan dapat pahala. Sunnah at-tanafusu salasan. Sebelum kita memasukkan tempat minum ini ke lesan kita disunahkan bernapas dulu di luarnya, di luar wadah, di luar gelas sebanyak 3 kali. Lah nanti lewis memasukkan itu di mulut kita tidak boleh bernapas sambil minum itu. Jadi kita disunahkan bernapasnya sebelum minum. Ketika sudah minum atau sedang minum itu dilarang sambil bernapas. Dan juga nanti ada riwayat ketemu kita dilarang meniupi. Napa meniupi niku? Nyebuli makan atau minum yang panas. Panjenengan boleh makan tidak panas, artinya didinginkan, tapi jangan dengan ditiup. Dengan cara lain, apakah dikipasi atau diopo kono, yang penting bisa dingin tanpa ditiup. Nih, nah kalau mau makan dengan panas ya nanti timbul persoalan lagi. Baik, kita masuk ke riwayat-riwayatnya. Yang pertama, sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanafasul. Niki hadirin, Rasul menyontohkan, Rasul bernapas di luar minum, sebelum minum, fisurabi, ketika beliau akan minum, salasan sebanyak 3 kali. Jadi mau nyeruput ini
bernapas di luar sebanyak 3 kali. Sak bab dhewe ini, sak hadis dhewe. Yakni yatanafasu khorijal ina, yaitu bernapas di luar wadah. Tidak boleh sambil nyeruput itu sambil minum, sambil menegak, menelan sambil bernapas. Hadirin, rupanya Rasul jauh sebelum para dokter menganjurkan tata cara makan dan minum ini, rupanya sudah lebih dahulu memberikan pelajaran kepada kita, karena dengan melaksanakan ini adalah mengandung unsur kesehatan. Di antaranya orang kalau sambil minum sambil ambekan itu kan bisa tersedak atau kesel itu, apalagi kalau sudah tua seperti kita ini, gampang wis ngati-ngati baranu, kadang-kadang keselak. Maka beliau menganjurkan bernapaslah sebelum minum, dan ketika sedang minum jangan bernapas. Muttafaq alaih, hadis ini disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Oke, sudah ketemu ilmunya, nanti panjenengan tinggal nerapkan. Jadi hadirin, sudah minum seger, hilang dahaganya, dapat pahala karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, an Ibnu Abbas, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu wahidan. Nah, iki awake dhewe lek ngawelano kadang-kadang sak napa niku, sak wadahe minum sing gedhe sekaligus jablas. Nabi melarang, la tasrabu wahidan, janganlah minum satu kali minuman dalam satu wadah itu, meskipun kecil. Nggih. Kasur bil bair, seperti minumnya onta. Ten iki napa sapi. Nggih. Sapi niku lek dikeki minum masih sak timba ngoten langsung glek entek. Nah, kita bukan binatang, bukan sapi, bukan onta, maka jangan menyerupai. Nggih. La tasrabu la tasrabu wahidan kasurubil bair. Jangan sekali-kali minum dalam satu kali minuman langsung jablas. Walakin isrobu, tetapi minumlah masna wasulasa. Dalam satu wadah itu, nggih, 2 kali minuman atau tiga kali, sapi 3 kali. Jadi hadirin, biasanya kita kalau puasa itu buka ngeten nggih, wis ngedek kopi atau apa nggih. Itu sekalipun mentang-mentang puasa ngawelak, jangan langsung sak gelas glek teh. Nabi mengajarkan minumlah 2 atau 3 kali, sing api 3 kali. Dan jangan lupa, kembali diingatkan oleh beliau, wasamu, sebutlah asma Allah in antum sarabtum, ketika kamu akan minum. Ojo lali baca bismillah, minimal sebut bismillah, sebut asma Allah. Terus setelah selesai wahmadu idza antum rafa'tum, dan ketika selesai minum itu jangan lupa bacalah hamdalah, alhamdulillah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah taala, minum yang bisa mendatangkan segar, menghilangkan dahaga, kalau kita mengikuti tuntunannya Nabi ini, bukan hanya dapat itu, tapi sekaligus dapat nilai ibadah. Saya ingatkan kembali lagi, inilah yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali katanya Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan apa saja yang selalu bernilai ibadah, termasuk minum nilai ibadah. Coba ini hanya ada di dalam Islam hadirin. Maka kalau kita ingat ini, bersyukur kita ditakdirkan menjadi muslim. Karena itu diantara doanya panjenengan selesai makan itu, ucapannya kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana, bukan waja'alana muslimin, yang telah menjadikan kami muslim. Artinya gitu. Tapi nek waja'al, jadikanlah kami muslim. Alhamdulillah, insya Allah kayak apa kita sudah muslim. Baik, lanjut dulu, nanti aja kalau mau dibahas.
Yang ketiga, ini tadi rawinya Tirmidzi, hadisnya hasan. Ini yang ketiga, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu naha. Lah niki gandengane sing wau nika. Naha Rasul melarang ayyutanafasa, yaitu untuk bernapas fil ina'i ketika sedang ini minum ini. Jadi pas wadah itu di mulut kita atau gelas itu di mulut kita sambil bernapas. Jangan ya. Ini tuntunannya Rasulullah yang sekaligus mengandung unsur kesehatan dan keselamatan. Wallahu a'lamu bishawab. Lanjut dulu. Habis ini habis kayaknya hadisnya. Yang keempat, wan Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia, suatu ketika Nabi disuguhi, napa disuguhi niku? Nan disaji, masa disaji diberi hidangan, masa dihidangan. Terserah wis nggih napa mawon, pokoke bahasa Jawane disuguhi. Nabi diberi minuman bilabanin dengan susu, air susu, qadsi babimain yang sudah diseduh lengkap dengan air dan dan campurannya gula biasanya. Tapi lek wis susu kan wis manis. Suatu ketika Nabi pernah diberi sajian air minum susu itu, wa yaminihi a'rabiyun, sementara di sebelah kanannya sebelah kanannya Nabi itu adalah orang Arabi, Badui itu nggih, orang pedalaman nggih. Itu delalah ke ini pas berada di majelisnya Nabi. Wa yasiri, dan di sebelah kirinya adalah Abu Bakar. Di kiri Abu Bakar. Lah hadirin, kemarin sudah kita bahas, kalau kita makan atau minum bebarengan, tidak sendirian, lebih dari satu orang, maka kalau kita minum kayak gini di kupeng, itu mau dipindahkan air-air yang ada di tempat kita atau makanan itu puternya ke arah kanan. Sunnah, dapat pahala. Jadi gak ngiwo ngeten nggih. Kita nek nggone biasa bacaan tahlilan ngeten niku nggih wis gak pikir, wis pokoke mubeng. Estafet kono-kono kenek. Islam mengajarkan ke kanan. Ini dulu terus ke kanan. Sampai notok lagi. Itu juga bernilai ibadah. Nah, ketika Nabi diberi sajian susu tadi itu, fasariba, beliau minum, summa atau Arabia, kemudian beliau kasihkan orang Arabi yang di sebelah kanan tadi itu. Waqala, dan Arabi berkata, al-aimana fal aimana. Beginilah yang benar. Oh, orang Arabi bisa komentari. Katanya beginilah yang benar. Jadi arahnya ke kanan, kemudian ke kanannya lagi, kanan terus kanannya lagi. Bukan dibalik nggih. Nah, hadirin, apakah dosa enggak kalau enggak begitu, kalau enggak ke kanan? Enggak, dosa sih tidak nggih. Tapi kalau dilakukan mendapat pahala. Ini namanya sunnah nggih. Sunnah itu di dalam agama kita ada yang dimuakkadkan, ada yang biasa. Ini termasuk sunnah tapi biasa nggih. Artinya sekalipun biasa bukan muakkad, kalau kita kerjakan juga mendapatkan tambahan pahala. Menak mocone penak nggih, rungono ya lebih penak. Nglakoninya kadang-kadang enggak patek penak. Mari ngene lali kok. Baik, wangan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu utiya bisarobin. Nah, ini hampir sama, cuma beda teksnya nggih. Suatu ketika Nabi diberi minuman, fasariba, kemudian beliau minum minhu, dari sajian minuman itu, wa yamini gulamun nggih, Anas ini, wa yasiri asyakhun, di sebelah kirinya orang-orang tua. Nah, sakjane Nabi juga ndak enak wong ning kanannya ini anak kecil nggih. Masa mari minum kemudian mempersilahkan kepada yang kiri, yang kanan, padahal anak-anak. Maka faqala, Nabi bertanya kepada anak itu, lil gulami, kepada anak, ata'zanu li an a'tiya haula'i, apakah kau izinkan kalau ini minuman nggih, setelahku ini
aku serahkan kepada orang yang di sebelah kiriku, yaitu orang tua. Faqala, maka gulam berkata, la wallahi la usiru binasibati, demi Allah sampai sumpah barang gak ridho aku lek jatahku dikokno ning gone. Karena itu hadirin, lek iso lek duduk di sebelah kanannya gitu, supaya bisa mendapatkan bagian lebih dulu daripada yang di sebelah kiri. Wallahu a'lamu bishawab. Entek nggih, kita akan pindah bab baru. Sebelum pindah, ada yang perlu dibahas? Monggo Abah Haji Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya cerita saja. Pada waktu Bapak Alvin Ilham masih hidup, mengadakan pengajian dengan Ustaz. Siapa namanya? Ini dari Sumatera. Zulkarnain menerangkan, kalau Rasulullah itu minum satu kedua bismillah, makanya satu kedua bismillah, bismillah. Jadi tidak kali baca bismillah. Ya. Ya, ada yang riwayat berbunyi seperti itu. Tapi memang perintahnya itu paling tidak sekali yang pertama. Bisa jadi setiap mau neguk atau mau tambah baca bismillah, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak baca. Sampai-sampai kan sudah pernah kita sampaikan, kalau lupa tidak baca di awalnya, ingatnya di tengah, bahkan sudah mau selesai baru ingat, maka bacalah basmalah itu ditambah dengan awaluhu wa akhiruhu. Yang jelas memang jangan sampai tidak baca bismillah, karena barang siapa yang makan tidak mengucap asma Allah, menyebut asma Allah, itu memberikan kesempatan untuk bebas setan mengikuti makanan demi makanan yang sedang kita lahap itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enten malih mboten? Sampun lanjut. Babu karohati surbi min famil kirbah. Hadirin, di desa itu ada kendi. Nggih, pirsa kendi nggih. Ada kendi, ada morong. Nggih, morongnya apa ya? Ada tiku, ada ceret dan lain sebagainya. Ini bab menerangkan itu dilarang kita nggih, minum langsung piye nek ngarani nggih, angel ngomongnya kula nggih. Wadah yang utama ini morong atau apa langsung kita cucup. Ngoten nggih. Nggih, kalau masih dicurno sik rapopo. Ini Nabi melarang kalau langsung, apakah ember, panci, morong, kendi atau yang lainnya langsung dikokop. Begitu mulianya akhlaknya Nabi, sampai saat itu diajarkan. Nggih. Ini kadang-kadang kita lek gak ono sapa-sapa ngoten tolah tolese, oleh jelas gak ono ketok wong langsung dikokop ae. Nek wong etok-etok hati-hati lah, ini ndak boleh. Nggih. Tetapi hadirin, ini ndak sampai tahrim nggih. Annahu karohatu tanjih, itu dilarang yang sifatnya adalah makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Tapi makruh itu juga ada dua, kayak sunnah itu. Kalau sunnah ada muakkad, ada ghair muakkad. Kalau makruh ada tanjih, namanya tanjih kayak ini, makruh tanjih. Ada yang ghair tanjih. Kalau tanjih itu makruh tanjih, makruh yang sudah mendekati haram. Jadi nemen oleh melarang. Dieling-eling nggih, makruh tanjih itu makruh yang sangat, yang sudah mendekati haram hukumnya. Baik. Lagi. Sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an ihtinasil askiyah. Beliau melarang memecahkan ujungnya wadah minum itu kemudian untuk diminum langsung. Nggih. Apalagi sampai mecah, wong ndak ada dipecah aja juga dilarang. Ini maksudnya kayak gitu. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu ayusroba
min fisiqai. Min fisiqai fi niku mulut, siqa niku ya tempat minuman. Apakah morong, kendi atau yang lain tadi itu langsung dicucup tadi itu. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sama yang ketiga, larangannya sama. Nah, untek male. Titik-titik hadisnya, sitok luru telu. Baik. Babu karwati nafki fisur bila niki wau. Bab menerangkan larangan meniupi fisurbi di dalam minuman. Jadi lek panas ngenten iki nggih ya didemno ben adem dhewe. Nggih. Boleh didinginkan dengan alat tapi jangan dengan ditiup. Nggih. Sampai sakitunya hadirin Islam mengajarkan untuk makan dan minum, tata caranya. Riwayatnya yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an nafhi fisarobi. Rasul jelas-jelas melarang dari meniupi di dalam minuman. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, al-qadatu, Rasul bagaimana kalau minumannya itu ada kotorannya, kotoran bukan kotoran najis maksudnya nggih. Kotoran seperti misalnya ada sampah apa-apa nggih. Itu di minuman. Faqala arikha. Nabi bilang lek gitu ya tinggal naik cari minuman yang lain kalau ada. Kalau inilah arwah Rasul gak ono liyane dan saya belum puas. Nggih, ono iku apa kata Nabi? Qala fa abnil qadaha ida anfika, lek ngono hindarkan kotoran itu dari dekatnya mulut atau bibirmu supaya tidak ikut tertelan. Jadi boleh tetap terus diminum, tetapi yang kotor ya jangan diikut diminum. Lek kula lek minum kopi, nggih, kotorannya kotoran kopi malah tak ojak-ojak. Nek gak entek sak cekaki ngoten mboten lega rasane ngombe kopi niku. Nikmatnya kan di situ, berkahnya kopi itu. Jadi boleh hadirin tidak diikutkan kalau memang masih membutuhkan untuk melanjutkan minum itu. Baik. Adzan dereng nggih. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha padha nggih. Melarang, nahan niku melarang. Nggih, enten fiil nahi niku fiil yang artinya larangan. Melarang apa? Ayyutanafasa, untuk bernafas fil ina. Jadi kembali kayak tadi, niup makanan minuman juga tidak boleh, kemudian bernapas ketika minum juga tidak boleh. Au yunfakha, atau meniupi fihi kepada makanan itu. Rawahu Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam. Tak menarik lurut tok. Hadirin, ada yang dibahas? Wonten malih, monggo silakan. Saya pernah mendengar dari orang tua kalau minuman kita itu adalah yang ya. Tadi mau ngomong lali aku. Ya. Betul. Celupkan. Tadi lupa saya Pak mau nyinggung itu. Ya, betul. Ya. Jadi demikian adilnya Allah Ta'ala itu. Lalat itu hadirin, di sayapnya ada 2 faktor. Di kirinya ada unsur penyakitnya, di kanannya ada unsur sayapnya itu loh, sayap lalat yang sebelah kanan ada unsur obatnya. Jadi kalau bisa memang minuman kita ini jangan sampai kecemplungan lalat, atau yang sejenisnya. Pokok yang bukan najis loh ya. Tapi kalau yang najis seperti misalnya kotoran cecek atau apa gitu nyemplung, wis ojo dibuang saja pokoknya nggih. Tapi hanya sekedar seperti lalat tadi karena ada 2 unsur itu maka delepno pisan kata Nabi. Insya Allah ketemu nanti riwayatnya. Delepno pisan kenapa? Karena air yang di situ kena unsur virusnya, kotorannya itu dibersihkan dengan sayap yang kanannya menjadi tawar lagi. Betul itu Bapak, saya juga
Tadi lupa mau menyampaikan. Jadi begitulah panjenengan minumannya kecemplungan sekedar lalat, gak usah dibuat eman-eman nggih. Umune es campur ngono kejeburan lalat ya. Nggih. Tapi lek kejeburan ulat ya rada gila ya nggih. Nggih, tapi kan ndak najis. Baik, sekarang kita pindah hadirin bab yang menerangkan apa sakjane kan kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Makan minum dengan duduk. Kemarin Pak mana yang tanya itu? Lek ana tempat duduk ya apa Pak? Berupaya bersandar. Kemarin sudah nggih. Nah, sekarang hadirin rupanya ada riwayat yang menerangkan dibolehkannya makan atau minum dengan berdiri ketika ada uzur. Panjenengan lek mari tawaf nggih di Ka'bah itu panjenengan apa iso minum sambil duduk ngono. Ya kidekan wong sakit penuhe wong nggih. Sa'i nggih, ya ada tempatnya minum minggir, cuma minggir aja. Duduk gak iso, di samping gak ana duduke wongnya rapet banget. Jadi ketika darurat seperti itu termasuk ketika kita makan bersama-sama ada prasmanan, gak ana nggone duduk ini darurat. Tapi nggih cuma waktu itu ojo terus dikulinakno setiap makan minum. Nggih, ini juga ada unsur kesehatannya. Kenapa? Karena kalau minum itu sambil berdiri, minuman ini tidak mandek lambung hadirin. Langsung ke tempat kandung kemih. Jadi tidak ada unsur kesehatannya, tidak ada unsur segarnya dan malah sebaliknya. Baik, ini riwayatnya babu bayani jawazi surbi qaiman. Bab ini menerangkan dibolehkannya minum dengan berdiri. Demikian pula makan. Tetapi ketika ada udur atau darurat, wal afdalu asyarbu qaidan, tetapi tetap yang lebih utama adalah dengan duduk. Yang lebih utama tetap dengan duduk. Hanya ketika udur kita boleh berdiri. An Ibnu Abbas radhiyallahu qala saka itu nabina selongson min zamzamin. Suatu ketika aku pernah mengambilkan minuman air zam-zam untuk Nabi. Fasariba wa qaimun, maka Nabi saat itu minum sedang beliau sambil berdiri karena ada udzur. Mungkin yang kayak tadi itu. Jadi boleh ketika ada udzur minum dengan berdiri. Wangan Nazalil ibni Sabroh, namanya kok asing ya. Nazal bin Sabroh. Jarang ketemu ini. Radhiyallahu anhu qala ata Aliun radhiyallahu anhu babar rohbah, pintu gerbang. Suatu ketika Ali, sahabat Ali, sampai di pintu gerbang, fasariba qaiman, sementara dia minum juga sambil berdiri. Waqala, Ali berkata, ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ra'aitumuni fa'altu. Aku pernah melihat Rasul melakukan seperti apa yang aku lakukan, yang kamu lihat tadi itu. Jadi boleh sekali lagi ketika ada darurat atau udzur makan atau minum dengan berdiri. Wan Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar radhiyallahu anhu qala kunna naqulu ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namsi. Bahkan ini kata Ibnu Umar, saya pernah makan sambil berjalan karena ada satu dan lain hal. Wa nasrabu wa nahnu qiyamun, dan kami sedang berdiri. Boleh asal ada udzur. Nggih. Ini sama semua riwayatnya qaiman. Nggih, qaiman juga sama. Dilewati padha san. Istighbabi kauni saki, orang yang memberi minum alqami akhiruhum sarban. Nah, ya namanya ilmu kan berbagai macam hal yang dibahas. Ini ketika panjenengan jamu orang banyak dengan minuman, pokoknya ono minuman, nggih. Sedang ngasih minum orang banyak, misalnya sedang gerak jalan atau apa, nggih. Yang baik sunnahnya yang memberi minum itu minumnya paling akhir. Wah, dikek minum sik plek nggih. Baru setelah semuanya selesai panjenengan agek minum. Sunnah nggih. Sakjane ora gitu ya ora apa-apa, ndak berdosa. Tapi sunnahnya akhirum saroban. Dia paling akhir minumnya. Orang yang memberi minum khalayak ramai. Dulu konteks itu tok. Satu tok imalan. Gak ono tunggale.
hadise. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqiyal qaumi akhirun surban. Cuma gitu tok sak bab. Nggih. Karena memang persoalan-persoalan ini. Jadi suatu ketika Abi Qatadah memberikan minum kaum, nggih, dan dia mengambil minumnya adalah paling akhir daripada kaum yang sedang dia beri minuman itu. Nggih. Apakah dosa kalau dilanggar? Enggak. Nggih. Ini semuanya adalah bab sunnah. Sunnah itu adalah manakala dikerjakan mendapatkan pahala, kalau enggak ya rugi. Makai kira bapak deh. Nah, hadirin iki rada akeh bae engko. Babu jawadi surbi min jamil awan. Awan niki jamake inak. Inak niku wadah. Jamaknya awan. Awani beberapa wadah. Artinya ngeten. Panjenengan boleh minum dengan berbagai macam wadah. Nggih, wadah gelas dari kaca, wadah gelas dari plastik, wadah gelas dari batok dan lain sebagainya boleh. Cuma yang tidak pokoknya at-tahira yang bersih, yang tidak boleh ghairadz dzahabi wal fiddah. Yang tidak boleh adalah manakala wadah minum itu juga makan, nggih, minum dan makan yang terbuat dari emas atau perak. Ora oleh makan atau minum, tempat makan dan minumnya itu adalah terbuat dari perak. Nggih. Ini tadi sudah yang berikutnya ini tadi sudah juga dilarang minum, bahasanya apa ya? Lek wong Jawa ning ngarani ngokop. Bahasa Indonesia napa niku? Langsung ning ngene kok wau, panci napa ngorong napa langsung kayak bangir wau, kayak onta wau. Jadi gak oleh menungso minum seperti onta tadi itu. Ini dawa diwacae. Bab kok akeh. Baik. Sebuah riwayat dari sahabat Anas qala, Imam Anas berkata, hadaratis sholatu, nggih. Waktunya sholat telah tiba. Faqama maka orang-orang yang rumahnya dekat dengan tempatnya sholat kemudian berangkat untuk melakukan sholat. Wabakia kaumun, dan ada beberapa orang kaum yang tertinggal. Fa'utiya Rasulullah SAW bi mihdobin. Kemudian orang yang carry niku lho, apa nek arane kok angel nggih. Yang tertinggal itu menyediakan untuk Rasul sebuah minuman yang berat, yang ditempatkan di sebuah wadah bejana. Min hajarotin lah, hadirin, saya juga ndak iso nerangno wong wadah kok dari batu. Hajarotin ini batu. Wadah dari batu kayak apa ya? Mungkin ada karena disebutkan dalam hadis ini. Fasahurul mihdobu, tetapi bejana itu terlalu kecil. Ayat suto untuk dimasukkan fi kafahu. Fatawaddo, nggih. Oh sorry. Niki wau bab menerangkan nggih larangan make wadah dengan emas atau perak. Suatu ketika panggilan adzan telah tiba, maka orang-orang pada bergegas untuk datang ke tempat sholat. Kemudian ada beberapa kaum yang menyediakan Nabi tempat wudhu, air, tapi terbuat dari batu dan kecil. Wadah ini kecil, sehingga karena kecil fasahurul mihdobu ayyab sutofi kafahu. Tangannya Nabi ini tidak bisa dimasukkan ke tempat air tadi untuk ambil air wudhu. Maka Nabi berupaya untuk membuat bagaimana caranya fatawaddu al-qaumukuluhum, supaya kaum jamaah yang mau sholat itu bisa semuanya wudhu yang belum wudhu. Qalu kam kuntum, ditanyakan kepada seluruh jamaah itu jumlahmu berapa semuanya? Qala samanina waziyadatan, 80 orang lebih. Coba hadirin, ini termasuk yang disebutkan Bapak Haji Sari kemarin itu,
apa-apa yang bersamaan dengan Nabi bisa menimbulkan berkah yang luar biasa. Satu wadah yang kecil, terbuat dari batu, yang manakala dikobok tangannya tidak bisa masuk, akhirnya dicurkan. Apa dicurkan itu? Dikucurkan, dituangkan. Hadirin, rupanya air yang kecil, wadah kecil digunakan untuk wudhu lebih dari 80 orang. Bisa cukup ya apa? Ini satu bukan hal. Suatu keajaiban yang hanya dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya itu hadirin, panjenengan pernah mendengar satu keterangan air Zam-Zam itu abdol dong nggih? Apa enten air yang lebih abdol dari air Zam-Zam? Enten apa enten? Enten. Tapi saat niki wis gak enten, gak ada. Dulu zamannya Nabi adanya air yang keluar dari celah-celah jarinya Nabi. Ya cuma sekali itu mukjizat. Itu lebih hebat daripada air Zam-Zam. Tapi tidak setiap hari keluar. Memang ketika dibutuhkan saja mukjizat itu sampainya. Seperti hadirin, suatu ketika Nabi itu pernah membelah bulan. Ternyata betul itu. Bulan itu didekatkan, ceritanya panjang tapi ada orang yang tokohnya Yahudi nantang Rasulullah. Tuhanmu itu kaya apa? Terus buktinya apa lek kamu itu betul-betul nabi? Nabi enteng mau lain jawab. Kamu minta bukti apa? Yahudi ditantang. Kamu minta bukti apa? Minta mukjizat apa? Aku minta coba bulan itu deket noneng arahmu, kemudian pegangan, kemudian belah jadi dua, kemudian masukkan dalam lengan. Bulan dalam mukjizat bisa dibelah, dimasukkan dalam lengannya Nabi, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian balikkan lagi jadi satu, dibalikkan lagi ke tempat yang jauh itu. Hadirin, karena itu mukjizat, sehingga orang Yahudi yang tokoh tadi itu karena merasa bahwa itu bukan sihir, dia yakin, akhirnya dia baru mau masuk Islam. Hadirin, kembali ke sini bahwa ada air yang jauh lebih hebat dibanding dengan air Zam-Zam, yaitu air yang pernah keluar dari jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu punya berbagai macam mukjizat, termasuk diantaranya makanan dan minuman atau air yang hanya sedikit bisa digunakan untuk sekian banyak orang. Ini tidak masuk akal hadirin. Kalau air hanya satu wadah yang kecil, wadah terbuat dari batu kan tidak mungkin naik besar, dan itu bisa diangkat. Karena kalau tidak bisa diangkat, tidak bisa dikucurkan tadi itu. Rupanya hadirin, orang yang ikut wudhu di air yang tidak banyak itu lebih dari 8 samanina waziyadatan, 80 dan lebih dari 80 orang. Ini tidak bisa dilakukan oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Wah, apa nih? Wa fi riwayatin lahu lil Muslim anna Nabi sallam da'a, minta bawakan bi'inain min ma'in, satu wadah yang berisi air. Wa utiya bi qadahin, kemudian Nabi diantari bejana roh-rohin yang kecil, dangkal itu kecil pedemawon. Syai'un min ma'in fa wado'a asabi'ahu fihi. Padha niki nggih cuma bahasane lain. Diantarkan wadah yang kecil ngoten mawon. Qala Anas ditanya, faja'altu anduru ilal ma'i yambu'u min baini asabi'il niki. Rupanya hadirin, karena wadah tadi itu tidak mencukupi, ini air keluar dari celah-celah jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa hajastu, dan aku perhatikan pula man tawadoa, orang yang wudu tadi itu, baik yang dari wadah kecil maupun yang dikeluarkan dari jari-jari Rasulullah itu, baina sab'ina ila samanina, jumlah orangnya antara 70 sampai 80 orang. Wallahu a'lamu bishawab. Yang kedua, an Abdillah ibnu Zaid qala atana, mendatangi kami
Jadi Nabi pernah datang kepada kami Abdullah bin Zaid ini sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna lahu, maka kami menyambutnya ma'an fiturin, dengan membawakan air di sebuah bejana, min sufrin, dari kuningan. Kuningan itu napa? Besi kuning. Nggih. Fatawaddoa. Jadi boleh hadirin masih kuningan, kalau bukan emas atau perak boleh digunakan untuk wadahnya makan, minum, juga digunakan untuk wadahnya wudu, itu boleh. As-sufru ini keterangan bidomisot sote didomasu, wa ya juju kasriya boleh si, wahwan nuhas, yaitu besi yang terbuat dari yaitu wadah yang terbuat dari besi kuning atau kuningan. Taur adalah kal qadhi, seperti bejana, wa bita, ada keterangan mawon niki. Si enten ya. Wis akeh. Sebuah riwayat lagi dari Imam Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dakhala ala rajulin minal ansori. Suatu ketika Nabi pernah mendatangi sejumlah kaum dari sahabat Ansor. Wa ma'ahu, dan bersamanya Nabi sahibun, beberapa orang yang lain yang menjadi temannya Nabi. Faqala Rasulullah SAW, in kana indaka ma'un bata luntere hadilati fisanatin wa ila karokna, kami akan meminum langsung. Hadirin, kalau kamu punya air, katanya Nabi ketika datang di rumahnya salah seorang sahabat ini, beliau tanya, apakah kamu punya air yang diendapkan dari kemarin sore? Kalau ada, aku akan ingin meminum secara langsung. Wallahu alam. Sakjane tasih enten nggih. Cuma waktunya sudah habis, insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ngaji yang sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sababiyah kita kembali ke hadirannya dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.